Ya, Anda kembali bersama kami dalam Newsroom. Menarik sekali berbincang dengan Bang Oso ini ya, seorang pengusaha yang pastinya sudah mengetahui bagaimana ya kondisi perekonomian di tanah air yang banyak mengatakan kita ini semakin terpuruk begitu, meskipun sebelumnya dijanjikan meroket begitu Bang Oso. Enggak. Krisis Indonesia ini adalah krisis dunia dan kita terkena dampaknya. Akibat dari pertarungan antara Amerika dengan Cina juga itu ada dampaknya ke kita. Nah, disinilah kita harus pandai mengambil suatu momen yang agar dapat umpamanya seperti Timur Tengah, Qatar dengan Arab. Dan ini semua ada krisis dunia ya. Ini sekarang kita melihat banyak hal yang harus kita tempuh. Indonesia sekarang harus berpikir finished products. Tidak menjual barang mentah ke luar negeri. Indonesia harus membangun finishing products. At least semi-finishing products. Kenapa? Karena kita nggak mau jadi kuli terus. Kita hanya jual material. Nanti udah jual material ke negara tertentu, hasilnya dia bikin barang jadi, kita impor, kita beli lagi. Kita pemakainya. Iya, tapi yang Abang Oso jelaskan ini bertentangan dengan kondisi saat ini, Bang. Kita semua impor, beras impor, impor, garam impor, seperti Justru itu. Karena itu, sekarang pemerintah nggak mau itu. Bahwa belum saatnya kita sekarang menanam, memberikan kebutuhan bagi rakyat ini, 250 juta rakyat Indonesia. Nggak bisa you tanam 1000 hektar, terus sudah bisa memenuhi kebutuhan itu. Nggak bisa. Ya, jadi jangan kita sok tahu dalam melihat ekonomi. Kita bikin 100.000 hektar, terus sudah menjamin bahwa kebutuhan beras, gula, ya, kedelai sudah bisa memenuhi rakyat 250 juta. Belum tentu. Proses itu berjalan. Umpamanya sekarang kita nggak impor bawang. Nggak impor bawang putih, bawang merah lagi umpamanya. Ini contoh, ada sesuatu yang telah dilakukan oleh Indonesia. Tapi mungkin beras belum cukup. Meskipun katanya surplus sebenarnya supply di Indonesia. Ya, kalau bilang surplus itu, kita nggak usah ribut. Kenapa ribut kalau surplus? Yang kita ribut kan kalau minus. Kalau surplus kenapa ribut? Yang ribut masih impor lagi begitu Bang, harusnya nggak impor. Artinya, saya belum yakin bahwa kita sudah mencukupi produk dalam negeri. Itu sebabnya masih impor. Nggak mungkin orang gila mau impor kalau kita barangnya ada. Contoh umpamanya kayak Makassar, Sulawesi Selatan. Dia punya beras yang kualitasnya tinggi. Itu overproduksinya hampir 2 juta ton. Tapi rakyat kita nggak bisa beli karena kualitasnya tinggi. Nambo pemerintah kasih izin ekspor yang 2 juta ton, impor yang lebih murah kualitas yang bisa dibeli oleh rakyat. Jadi memang surplus ekonominya harus dibangun sistemnya yang menguntungkan bagi rakyat itu sendiri. Jadi kondisinya seperti itu ya, tidak selama ini yang beredar begitu ya di medsos biasanya kan ya Bang? Jadi begini. Orang nggak ngerti ekonomi bicara ekonomi. Saya sih nggak begitu ngerti ya. Banyak orang-orang ahli-ahli ekonomi. Tapi teori aja. Lapangannya dia nggak pernah. Kalau saya kan orang lapangan. Tahu pasar berapa, harga beras berapa, harga gula berapa, garam berapa. Kenapa garam impor? Kenapa? Kehidupan tukang garam dengan kehidupan pekerjaan lain lebih untung dari yang lain daripada kerja garam. Ya rakyat kan milih. Ini salah satu. Nah, ini yang harus dibangun sistemnya. Sehingga bagaimana rakyat itu bisa untung, bisa terpenuhi keinginannya dengan pekerjaan hanya membuat garam. Ya, nah, garamnya harganya tingkatin. Jadi solusinya bukan impor saja begitu ya Bang? Bukan, banyak problemnya. Ini problem yang rumah tangga yang harus diberesin oleh Pak Presiden Jokowi. Dan begitu beratnya. Orang hanya bisa maki dia.
Itu yang jelek. Coba kasih konsepnya sama Jokowi. Yang bagus pasti dia pakai. Ya, tapi kan ya orang banyak mengatakan ya memang ini krisis ya, memang seperti Anda katakan memang ekonomi global krisis. Tetapi apakah menurut Anda ini suatu kebijakan yang tepat di tengah krisis yang global seperti ini, kemudian terus secara ambisius begitu katanya membangun infrastruktur? Begitu. Loh, infrastruktur itu adalah untuk membantu sistem perekonomian. Sekarang begini, Anda daerah mana? Asal, Jawa Timur. Jawa Timur. Coba, kalau nggak ada jalan ke Jawa Timur, jalan darat yang bagus, sehingga barang yang dikirim ke Jawa Timur tuh harganya bisa menjadi 100%. Begitu jalan lancar, infrastruktur bagus, ini baru Jawa Timur loh. Harganya menjadi tinggal 50%. Untung apa enggak? Untung. Untung. Papua yang tadinya angkutannya begitu mahal, sekarang untuk naik ke puncak harganya bisa sesuai dengan keinginan rakyat itu. Ya, mungkin nggak semurah di Jakarta, tapi turun dari harga pokok yang lama. Lama-lama itu mengurangi dari prinsip-prinsip ekonomis yang sehingga dapat menolong rakyat. Anda mau apa enggak? Mau sih, tapi dampaknya belum terasa ya saat ini, Pak. Ya? Memang mana ada infrastruktur satu hari dibikin satu hari dampak. Memerlukan waktu 3-4 tahun. Nah, Pak Jokowi dalam 3,5 tahun ini saja sudah kelihatan. Sudah terasa dia punya pembangunan infrastruktur. Terus Anda merasa nggak itu terasa? Saya merasa, tapi ada juga masyarakat yang merasa BBM naik, listrik naik begitu. Jangan, itu kan masa proses, masa transisi. Ya, contoh Anda sekarang beli motor. Kan dalam waktu 3 tahun Anda nggak perlu beli motor, ya kan? Anda beli mobil dalam 3 tahun kan Anda nggak perlu beli mobil, itu aja dirawat. Tapi setelah jalan bagus yang tadinya jalan nggak bisa dilewatin, mobil Anda lancar, mobil Anda jalannya enak, motor Anda jadi bagus, nggak reok-reok. Itu rakyat rasakan. Jadi jangan kita yang intelektual di ibu kota ini nggak mikirkan bagaimana yang dipikirkan oleh rakyat di pedesaan. Rakyat di kampung itu loh yang nikmatinya. Itu yang kita doain, supaya rakyat makmur di daerah. Itu yang didukung oleh Hanura. Iya. Jadi sepaham, seakan begitu ya pandangan. Tetapi, itu yang bikin saya tertarik sama dia untuk mendukung terus. Tetapi beda pendapat juga tampaknya Bang Oso ini soal Ya kalau pendapatan sih pasti beda-beda. pendapat maksudnya pendapatan. Kalau pendapatan memang beda. Tetapi contohnya nih beda pendapatnya mungkin karena kan katanya Hanura tidak setuju ya jika ada mantan napi atau koruptor begitu maju menjadi caleg. Itu urusan DPR lah sama KPU. Karena kita nggak mau merandai-andai, kita mau konsentrasi memperbaiki organisasi kita ke depan, dan kita akan menjalankan sistem yang kita bangun. Soal-soal yang seperti itu silakan dululah diambil porsinya oleh DPR dan KPU. Tapi di Hanura sendiri ada tidak caleg yang mantan napi koruptor? Oh, nggak ada rasanya, nggak ada. Tapi memang itu adalah syaratnya jadi caleg di Hanura seperti itu atau memang mengakomodir, mentoleransi ya? Kami akan memilih orang yang terbaik yang disuka sama rakyat dan rakyat tahu bahwa itu orang pantas untuk dipilih. Jawabannya jadi tidak menjawab pertanyaan saya. Jadi mantan napi boleh tidak ya Bang? Saya bilang itu serahkan kepada DPR dan KPU. Karena itu mereka yang bertikai. Mereka yang berbeda pendapat. Jokowi juga punya pendapat sendiri. Saya nggak tahu. Itu silakan tanya kepada Pak Jokowi. Tapi kalau kita konsentrasi untuk memperbaiki sistem kita sendiri.